Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Duo Admin. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat bisa berkunjung di rumah pribadinya Bapak Bupati Bupati Lampung Selatan, ya. Bapak Nanang Hermanto. Jadi kita ucapkan selamat malam dulu pada Ya. para semua anggota Tanjung Bintang, terutama yang ada di Lampung Selatan. Tanjung Bintang dulu Mi. Terkhusus adalah Tanjung Bintang, kemudian Tanjung Sari, Margo Mataram, dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Dan tak lupa juga anggota kita juga ada yang dari luar negeri. Ada di mana tuh Mi? Dari Taiwan, Taiwan, dari Singapura, Arab Saudi, Jepang, Korea Malaysia. Selatan, Malaysia, dan Singapura. Jadi malam hari ini tentu sangat istimewa. Betul sekali. Karena kita bisa bertemu dengan pemimpin Lampung Selatan. tertinggi Lampung Selatan, yaitu Bapak Nanang Hermanto. Di sela-sela kesibukannya sangat Luar biasa Pak. Jadi, Masih bisa menyempatkan untuk betul, kita. untuk kita yang netizen warga biasa ini. Tentunya ini kebanggaan bagi warga Tanjung Bintang. Betul, Iya. warga Tanjung Bintang. Jadi nanti bagi para anggota sekalian yang ingin menanyakan atau bertanya kepada Bapak Bupati, silahkan kirim di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita bacakan. Kira-kira apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak Bupati. Iya, betul sekali. Jadi langsung saja menyingkat waktu karena waktu kita sangat terbatas. Kita langsung sapa dulu. Selamat malam Bapak Nanang. Selamat malam Mas. Ya. Ini sebaiknya kita Iya, ini kita karena tahu. sudah protokol kesehatan, Ya, jadi kita juga betul social sekali. distancing, maka kita akan coba saja biar enak. Agak plong. Agak belum. Namanya ngobrol bincang santai, jadi kita santai. Ah, ya. Hari ini berapa titik Pak? Agendanya Agendanya? Hari ini cukup lumayan Mas. cukup lumayan. Kita dari pagi tadi kita ada di Merbu Mataram Mulai jam berapa itu Pak? dari jam 8 pagi. Jam Jam 8. 8. Luar biasa. Baru pulang ini ya, terus mana Pak? Dari Merbu Mataram. Gimana Mas? Dari Merbu Mataram terus Merbu Mataram, Tanjung Bintang. Tanjung Bintang. Nah, dua kecamatan ini. Tapi dua kecamatan ini yang kita lakukan silaturahim ada sekitar 8 titik. 8 titik luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Pak ya, kami mungkin ada yang belum tahu tentang perjalanan karir Pak Nanang sendiri. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak dari mulai awal nol terus sampai menjadi Bupati Lampung Bupati Lampung Selatan. Iya. Selatan. Awalnya sih dulu ya kita belajar masih hidup ya. Sebelum berpolitik kita itu wira swasta dulu. Sastra. Swasta. Kita sempat buka tambal ban, bengkel. Iya. Bener ini Pak? Bener. Tuh teman-teman ya. Iya. Iya. Jadi jual bensin eceran itu Eceran. kios Iya. kita, terus sama ibu dagang pecel, dagang soto. Itu. Jadi memang dari nol. Dari nol ya. benar berarti ya. Terus kemudian kok tiba-tiba langsung minat di dunia politik itu Nah. dari mana tuh Pak? Memang dari SMA, Ya. SMA itu kita SMP, SMA itu kita sudah hobi gitu. Sering dulu kan hobinya Organisasi. membaca kita. Oh. Iya. Hobinya membaca, terus SMA itu nah disitulah kita sudah menerpa belajar politik. Ya. Pertama kali Pak ikut organisasi apa Pak? Ya PDI dulu. Oh, masuk Oh, langsung masuk. partai politik ya, langsung masuk ke langsung Iya. PDI ya. Sempat juga ke Ormas untuk ini Ormas kita dulu pernah ikut Ormas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Setelah lulus SMA. Iya, setelah lulus SMA. Nah, itu ketemu bukunya di mana, Pak? Wah, Nah, itu kan. Ketemu bukunya di mana? Apa tiba-tiba ketemu langsung Atau mungkin dari SD. Kemarin kita ngobrol sama tamu kita juga Iya. dari SD. Iya. Ada juga itu Iya. Pak. Iya. enggak. Ketika tamat SLTA ya, Iya. tamat SMA, saya ikut ke Wigali gitu, bantu orang tua ke ladang sama dagang. Gitu. Berarti asli dari Wigali Pak? Enggak, kalau aku aslinya dari Kedaton. Oh, dari dari Kedaton. Kedaton.
terus ke Wigale, tamat SMA 87 ke Wigale, terus lama di Wigale, nah dapatlah Dapat ibu. Gitu. Berarti dulu ibu termasuk kembang desa ya? Kembang desa. Ya. Terus ada lika-likunya nggak Pak sebelum mendapatkan? Apa mulus-mulus aja? Apa mungkin ada lawannya? Ada. Kebetulan kalau ibu ini dia itu cinta yang pertama dan terakhir. Jarang-jarang itu loh Min dapat gitu. Jarang-jarang itu bener. Iya, cinta pertama dan cinta terakhir. Ya, jadi memang mulus-mulus aja lah ya. Pokoknya sekali dapat langsung ibu jatuh Enggak cinta. gitu, Mas. Oh enggak gitu. Saya pikir nggak perlu perjuangan. Enggak tuh. Perjuangannya sangat berat. Ya, berat Pak ya. Di mana itu Pak? Perjuangan yang paling berat itu gimana itu? Yang berat itu ketika restu ya kita. Oh, gitu. restu. Ya, kita ketika minta restu dari Orang tua. orang tua, ya kita sempat ditolak juga. Waduh, ini berat juga ini. Bukan. Orang tuanya ibu apa orang tua bapak? Orang tua ibu. Orang ibu. Paling begitu, siapa tuh Nanang? Mungkin begitu Pak ya. Belum tahu dia. Nah, Jadi tahun berapa itu Pak? Di tahun berapa itu? tahun berapa ya dulu ya? Aku udah lupa juga dong. Aku ini kalau 90-an. sejarah ya sekitar itulah ya. Ya tahun 90-an lah, karena aku 92 itu punya anak Mbak Opi. Iya 90-an lah ya. 90-an. Mm-mm. Jadi memang perjuangannya memang dari nol ya Pak ya? Iya. Wis, pokoknya sampai menjadi bupati. Apa bedanya Pak? Sama aja sih. Sama. Nggak ada bedanya. Oh gitu. Nggak ada gini-gini aja. Oh, gitu. iya. Sama aja. Bedanya rakyat tambah banyak Pak. Nah, Dulu kan Pak sebelum jadi bupati kan dulu Bapak pernah menjabat kepala desa. Terus anggota naik dewan. lagi ke anggota dewan. Sekarang apa yang ibaratnya lebih beratnya itu antara jenjang-jenjang ini yang pernah Dari kepala desa, anggota dewan atau bupati. beratnya itu kalau kita ada suatu persoalan masyarakat yang belum bisa kita atasi untuk melayani gitu. Iya. Jadi itulah beratnya. Jadi kurang apa ya? Kok nggak bisa, nggak mampu gitu. Nah ini yang beratnya itu bagaimana Kepikir terus, Pak, ya? Iya. Ya, mencari solusi yang pasti gimana cara iya. mencari solusi warga lah ya Pak ya. Ya, terus ini Pak, ketika memang menjabat sebagai bupati Lampung Selatan itu mungkin banyak sekali yang apa ya, kawan-kawan yang mungkin mendekat lah ya Pak ya. Ya, banyak kawan-kawan yang mendekat. Kira-kira kawan-kawan Bapak itu masih ingat gak dengan Bapak masih ingat gak dengan kawan-kawan Bapak SD, SMP, SMA? dikala susah itu otomatis. Iya, ya, dikala susah. Kalau SD ya kita sudah lupa lah ya. SMP pun SMP aku kan di Jakarta SMP-nya Mas. Oh gitu, di Jakarta. Berarti merantau juga Pak ya? Oh iya SMP-nya aku merantau di Jakarta aku. Terus SMA-nya baru kembali lagi SMA-nya ke pulang lagi ke Lampung. Merantau ke SMP di Jakarta di yayasan di panti gitu. Gitu. Ya Pak, sekarang kita ke program Pak ya. Kita ke program untuk penanganan COVID Kabupaten Lampung Selatan itu sejauh mana Pak sekarang ini Pak? Alhamdulillah ya kita ketika COVID awal-awal itu bagaimana kita seluruh jajaran ya. Saya beserta Prokopinda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres dan seluruh pemerintah jajaran Pemkab untuk bagaimana kita sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera. Ketika itu yang harus kita persiapkan adalah fasilitas tempat ruang untuk isolasi ketika misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus penanganan sampai sesaat ini kita pantau sejauh mana COVID-19 yang terjadi di Lampung Selatan. Kalau informasi untuk saat ini, kalau nggak salah, Lampung alhamdulillah sudah 0 ya. Masih ada? Ya kita ada yang positif, masih dalam orang dalam pengawasan, ODP dan ini. Tapi ini rata-rata ini orang dari luar. Dari luar masuk. Yang bekerja dari luar pulang ke Lampung Selatan. Nah akhirnya terindikasi ada ini kena COVID. Berarti artinya COVID ini mampu dikendalikan lah ya oleh Pemda Lampung Selatan ya. Karena memang bisa menekan jumlah penderita yang pasti ya Pak ya.
yang jelas kita gini, kita dari pemerintah daerah dan kecamatan sampai ke desa kita membentuk suatu satgas-satgas. Nah, kalau kita di kabupaten sebagai gugus tugas, terus di kecamatan kita bikin satgas-satgas sampai tingkat desa, satgas desa penanganan COVID-19 gitu. Setelah ini Pak, setelah COVID ini kan ada new normal kan ya, new normal. Jadi apa langkah-langkah Mas untuk dari kabupaten tentang new normal ini? Ya, alhamdulillah lah ya kita dalam new normal ini, tapi tetap kita membatasi protokol kesehatan itu sendiri, yang mana ini adalah untuk meningkatkan perekonomian lah ya. Nah ini kalau kita sampai terjadi wilayah ini tidak tangan dengan serius, terjadi zona merah, zona hitam, mungkin dampak ekonomi dan sosialnya sangat tinggi. Betul. Nah maka tetap aja kita walaupun ini kita pemerintah sudah membuka suatu kehidupan baru, tapi kita tetap harus memantau protokol kesehatan itu terhadap kedisiplinan kepada masyarakat. Dan kita himbau terus ketika kita mensosialisasikan ke aparat-aparat desa, sosialisasi protokol kesehatan itu kita utamakan adalah untuk menjaganya gitu. Dan memang untuk penanganan COVID ini di setiap desa itu 30% dari anggaran ya Pak? Iya, itu wajib itu ya? Wajib itu. Sama kayak kita kabupaten 50% itu juga. Oh gitu, 50% kabupaten malahan. Nah, menyangkut COVID ini Pak, kan kita berarti terdampaknya termasuk infrastruktur Pak. Nah itu gimana itu Pak? Nah ini pemerintah pusat pun sudah menganjurkan ya, terutama seorang kepala daerah harus serius dan benar-benar untuk menyelamatkan masyarakat yang utama dulu. Kalau infrastruktur kan mungkin bisa rusak, bisa kapan. Tapi manusia ini terutama adalah generasi penerus bangsa ini yang perlu adalah keselamatan yang diutamakan adalah keselamatan masyarakat kita. Jadi memang 50% memang untuk penanganan ini secara maksimal ya. Secara maksimal. Jadi kalau kondisi sekarang infrastruktur memang belum tercover ya wajar. Ya. Kondisi sekarang COVID seperti ini. Ya. Harapannya nanti ke tahun-tahun berikutnya insya Allah, maka ya tadi harapan kita bagaimana kita mengentaskan memutus tali rantai COVID-19 ini ya tadi dengan kesadaran kedisiplinan kita sama-sama kita untuk disiplin dalam protokol kesehatan supaya cepat hilang dan bisa kembali normal seperti maksudnya artinya kembali ya semua anggaran infrastruktur semua kembali ditempatkan di posnya masing-masing ya Pak ya. Nah terus ini Pak, ini banyak sekali pertanyaan dari netizen terutama ya Pak untuk jalan Pak dari portal itu kan ke Tanjung Bintang ke Pasar itu apakah sudah dianggarkan atau memang masih dalam rencana atau gimana? Sebetulnya sudah kita anggarkan. Oh, nah ini ya, jadi sudah dianggarkan ini langsung dari Pak Bupati. Teman-teman ya. Sudah dianggarkan. Tapi karena tadi dengan adanya dampak COVID-19 ini, nah ini yang menghambat. Iya. Sebetulnya udah lama itu ya, kita ini kan. Nah inilah akhir dari dampak dari COVID akhirnya ya ini. Dan saya juga tadi juga ketika saya kunjungan ke Tanjung Bintang dan Mataram itu pun saya ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana infrastruktur jalan. Nah di sini juga saya mohon kepada pelaku usaha terutama ini. Pelaku usaha yang mana pelaku usaha kapasitas itu jalan 7 ton, 8 ton, tapi kendaraan-kendaraan di sana 20 ton. Nah, ini yang membuat jalan itu cepat rusak gitu. Nah, ini kesadaran. Padahal pemerintah daerah itu ya pemerintah pada dasarnya membangun infrastruktur untuk dinikmati rakyat masyarakat. Iya betul. Tapi kita lihat sendiri sekarang kapasitas mobil yang kita lihat lewat itu mobil tronton yang bukan lewat situ. Nah, itulah yang jadi beban pemerintah daerah yang mana tanpa ada kesadaran dari pelaku usaha. Iya. Jadi itu salah satu intinya adalah kepastian tentang sudah dianggarkan. Iya, sudah. Untuk jalan. Jadi tenang aja, pokoknya intinya kita tinggal tunggu aja. Mudah-mudahan ini COVID segera berlalu, anggaran pos-posnya segera sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan.
Jadi tidak ada kekhawatiran lagi ya. Jadi pertanyaan ini langsung A1 dari Pak Langsung Bupati. jawab ini. Langsung dijawab Bupati. Jadi untuk warga Tanjung Bintang dan sekitarnya yang kemarin minta tolong sih tanyain sama Pak Bupati, ini sudah dijawab langsung sama Pak Bupati. Langsung jawab Bapak. Ya, kita berharap, kita berdoa bahwa semua COVID ini segera berlalu dan anggaran-anggaran segera kembali seperti sedia kala. Baik seperti itu. Nah, kemudian Pak untuk program-program yang unggulan lainnya apa itu Pak kira-kira? Nah, kita sekarang bagaimana kita tantangan kita ini sekarang Lampung Selatan tadi saya katakan sebagai pintu gerbang, ada jalannya tol. Ini kan sudah membuka akses bagaimana perkembangan perekonomian, investasi termasuk wisata. Nah, betul ini Pak, mau saya tanya wisata ini. Wisata. Sekarang saya sering katakan bagaimana kita beredukasi tentang wisata. Maka saya kembangkan bagaimana setiap desa-desa itu mempunyai suatu wisata-wisata yang diedukasi oleh pemerintahan desa. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi yang digenjot terus pariwisatanya Pak ya. Oh iya dong. Walaupun dalam kondisi mungkin nanti tetap ada protokol kesehatan dalam kondisi seperti ini dan sudah sebelum COVID-19 ini tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Dan kami kemarin sudah berkunjung beberapa tempat Pak, termasuk ziarah ke makam Raden Intan. Mungkin banyak dari anggota kita yang belum tahu di mana makamnya. Nah, kita kasih supaya datang ke sana karena menghormati jasa pahlawan. Dan juga beberapa objek wisata lah ya Pak di Lampung Selatan. Harapannya kami menginformasikan kepada warga supaya ayo datanglah berkunjung di Lampung Selatan. Nah, kemudian kalau misalkan untuk Tanjung Bintang sendiri Pak, itu kan ada Gunung Batu, ada alun-alun. Nah, ini kan kami mencoba kalau untuk yang Jati Baru ya Pak. Jati Baru, pusatnya ini. Ikon pusat harapannya. Nah, itu kan kita mencoba untuk, apakah Bapak setuju kalau misalkan itu dibuat alun-alun Pak, yang dekat lapangan itu loh Pak? Jati Baru. Ya, saya bukan bicara setuju nggak setuju, itu kan kreativitas masyarakat, anak-anak muda, ya itu sangat setuju lah kita kan. Iya. Jadi itu namanya adalah suatu tadi kreativitas yang memang harus dikembangkan, beredukasi kan gitu. Setuju lah kita. Iya, itu makanya saya buat Pak Lurah. Pak Lurah kita nanti biasanya. Kepala Desa Jati Baru. Ini Pak Bupati sudah setuju. Mari kita galakkan, mudah-mudahan segera tercipta tempat wisata baru. Ya, sama seperti saya ketika pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan tahu Gor Wayanda kan Mas? Iya. Gor Wayanda dulu seperti apa? Iya. Nah, itu saya edukasi bagaimana itu menjadi tempat UMKM, wisata kuliner. Nah, saya ramai sore. Saya pernah lewat di sana ramai sekarang sore. Nggak kota mati lagi. Iya, betul. Jadi itu salah satunya ya Pak untuk menggiatkan kembali pariwisata di Lampung Selatan. Kita kan di sini Lampung saya punya 41 destinasi wisata lah ya. 41 ya Pak ya. 41 itu kita punya itu. Dan pemerintah pusat pun provinsi ya sudah ada akan membangun wisata terintegrasi di Bakahuni. Itu akan dibangun wisata yang seperti di Pulau Bali. Nanti di Bakahuninya. Bakahuni, iya. Apa itu berupa apa? Wisata apa? Pantai laut. Seperti dia nanti ada hotel apa. Ya, pokoknya kalau ngeliat di Bali ya itu. Nah, belum pernah ya. Saya sudah. Jadi nanti nggak usah jauh-jauh ke Bali. Nanti grup kita mau diajak Pak. Itu loh Mas. Nanti ku ajaknya ketika Pak ini wisata integrasi wisata terpadu di Bakahuni nanti saya ajak anggap aja kita sudah di Bali. Terima kasih tangan dulu. Dan itu nanti mulai tahun berapa Pak rencananya? Rencananya sudah. Oh sudah rencananya. Udah MOU-nya tinggal pelaksanaan aja. Sekarang lagi memperbaiki wilayah-wilayah tata ruangnya. Oh gitu. Jadi tinggal nunggu. Itu proyeksinya berapa lama Pak? Berapa tahun? Ya sekitar 3 tahun 4 tahunan lah itu. Mudah-mudahan program yang bagus ya. Mudah-mudahan program ini berjalan dan dilanjutkan terus ya. Terus Bapak Nanang mestinya. Oke Pak, untuk kemudian ini Pak, kan tentu banyak sekali COVID ini memberikan dampak lah Pak, terutama di bidang industri Pak. Kita kan tahu sendiri wilayah Tanjung Bintang kan kawasan industri Lampung. Kira-kira dari pemerintah kabupaten sendiri itu memberikan apakah ada insentif Pak buat para pengusaha ini supaya tidak
apa ya namanya memecat apa? Ya sementara banyak Pemutusan hubungan kerja lah. Iya, ya. mem-PHK, tidak mem-PHK. Ya, enggak. langkah-langkahnya Itu seperti apa Pak Pak? langkah-langkahnya supaya bisa? Ya yang jelas kita sama investasi lah, tetap kita jaga lah ya. Kita jaga. Kemarin pun saya kunjungan ke perusahaan-perusahaan ketika ada COVID-19 ini langsung. Misalnya saya datang ke Labinta, saya tanya ke Labinta ada pengaruh tentang COVID tetap mesti ada. Iya. Ya, Tapi ada hubungan pemutusan hubungan kerja, alhamdulillah sana tidak ada. Oh gitu. Nggak ada. Ini yang pemutus hubungan kerja kan ada banyak yang dari Pulau Jawa. Iya, iya. Nah, kita sudah bersurat juga kepada seluruh pelaku-pelaku usaha ya untuk supaya tidak ada gejolak untuk pemutusan hubungan kerja. Jadi alhamdulillah nggak ada. Semua dampaknya memang ada, perusahaan itu yang tadinya maksimalnya berapa akhirnya akan turun itu udah biasa karena COVID-19. Tapi melihat situasi sekarang ini kayaknya sudah mulai bangkit lagi. Bangkit lagi Oh ya. gitu ya. Nah, berkaitan dengan pelayanan umum Pak, kemarin kami sudah ibaratnya berwawancara dengan Pak Kadis di Dukcapil ya Pak ya, dan sampai sekarang pelayanannya juga cukup bagus Pak. Ya, artinya ada Menjemput klaster-klaster, bola lah, iya ya. betul, jemput bola dan Jemput sebagainya. bola. Apakah itu akan dilanjutkan Pak terus? Ya terus dong. Nah, Kita namanya pemimpin ini kan pelayan. iya. Maka kita tadi edukasi kita mengatasi persoalan misalnya jarak ini jauh, Natal, betul. Jati Agung, Tanjung Bintang ke Kalianda. Kalianda. Maka sekarang kan di Tanjung Bintang sendiri kan ada tuh sekarang, Iya, iya, nggak ada. perlu ke Kalianda Betul. kecuali memang ada hal-hal yang Penting. penting gitu. Natal, Jati Agung pun sudah kita bikin pos-posnya. Gitu. Jadi memang untuk mendekatkan masyarakat supaya Ya, Ya, ini itu loh. pun Ya, kita jadi lakukan. pemerintah jemput bola itu kan ini. Ya, misalnya kayak kita musrenbang. Kalau musrenbang dulu kan hanya datang ke kantor kecamatan. Iya. Tapi kalau saya kemarin kan tidak. Saya lakukan musrenbang, ada pelayanan-pelayanan seluruh Oh iya. jajaran pemerintah daerah dari perizinan, capil, kesehatan dan lain-lain. Untuk memudahkan Untuk akses. memudahkan masyarakat Iya juga. betul. Jadi salah satu terobosan Pak Nanang seperti Ya, itu ya Pak ya. itu. Jadi mendekatkan ke Turun, masyarakat. kita turun. Inilah salah satu yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Dan selalu dilanjutkan program. Ya. Bagus buat orang. Bagus dulu buat Pak Nanang. Ya. Nah kemudian untuk ini Pak, banyak juga yang tanya Pak tentang sekolah Pak. Anak-anak itu kenapa kok nggak sekolah ini gimana Pak gitu kan. Ini yang pusing itu orang rumah. yang Stres. itu Iya, yang sudah itu orang rumah. Ya, ya. gitu. Nah, itu Bagaimana ini Pak? Ya, memang klaster ini kita pernah melihat di daerah. Iya. Pas begitu dibuka dunia pendidikan ini ketika anak sekolah, rupanya di situ terjadi bukan makin turunnya ini, tapi makin menaikkan nambah. Nah, disitulah pemerintah pusat di situ kebijakan. Karena ini adalah generasi. Betul. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia itu. Nah, ini butuh suatu kesabaran sebetulnya. Karena kedisiplinan itu sendiri. Sebetulnya ya kalau kita mau sekolahin, tapi kan nanti dampaknya yang akhirnya akan menimbulkan dampak yang dampak ekonomi juga nanti kalau terjadi zonanya kuning menjadi zona merah menjadi zona hitam kan gitu. Tapi kemarin itu juga ada apa itu Pak? Kayak semacam visioner lah ya Pak ya. Orang tua wali itu apakah memang ini masih orang tua wali? Apakah memang mau bertatap muka atau tetap daring atau luring luar jaringan? Nah, itu nanti katanya mau dikirim surat hasilnya itu mungkin ke dinas pendidikan. Nah itu apa berpengaruh juga Pak untuk ini. Misalkan kebanyakan nih orang tua menginginkan ternyata tatap muka walaupun nanti teknisnya seperti apa. Apakah Atau nanti juga seminggu akan 3 kali, atau Iya. satu cuma 2 jam. itu bagaimana itu Pak? Ya nanti coba kita cari teknisnya lah ya. Nah ini juga kadang-kadang orang tua baru bimbing segitu Baru setengah tahun nih. baru berapa Apalagi Pak Nah, guru-guru. apalagi guru-gurunya. Sebetulnya inilah cobaan ini semua ini kan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini siapa nggak ngerti kita. Tidak ada yang Wabah ini diinginkan. juga ya. Maka rata-rata kok anak ini di rumah kok orang tuanya stres. Nah, sebetulnya apa sih ganggu apa sih sebetulnya kan enggak. Ya kejenuhan ngeliatin anaknya. Ya itu kan anak kita. Iya. Iya kan?
Nah kok bisa stres ini bingung juga gue. Namanya nggak ngerti juga Pak pelajaran. Pelajarannya pusing ya. Nah maka disinilah tugas kita, bagaimana kita untuk meningkatkan anak kita itu sendiri. Sebetulnya di pendidikan di sekolah itu kan nggak harus 100%. Sebetulnya untuk membentuk suatu karakter anak itu kan ada di dalam rumah tangga sebetulnya. Nah ini kalau orang tuanya stres tandanya gimana? Nah ini bingung saya juga. Ya mudah-mudahan lah kita bisa cari solusi lah ya. Kita cari solusi gimana baiknya nanti. Karena jangan sampai ketika daerah lain belum buka saya buka. Oh, saya sebagai kepala daerah nanti risikonya sangat berat. Betul. Katanya membiarkan masyarakat. Orang kita nggak pakai masker aja kita sudah dibully-bully orang. Iya, betul sekali. Tentunya gini masyarakat tentunya pemerintah akan lebih bijak ya. Akan lebih bijak dan lebih hati-hati demi generasi anak kita semua. Betul. Gitu. Jadi memang semua itu butuh kesabaran. Sabar. Semua sabar, pemerintah ya sabar. Kita jadi guru dadaan. Jadi guru dadaan. Jadi ininya mungkin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak Pak. Jadi memang harus lebih bersabar lagi. Ibunya tolong ya bersabar, pemerintah akan lebih baik pasti. Karena ini konsekuensinya sangat luar biasa, dampaknya sangat berat bagi semuanya untuk pembelajaran secara tatap muka. Gitu. Untuk ini Pak, anak muda Pak sekarang anak muda. Ada program-program pemerintah Pak yang untuk anak muda ini Pak, terutama yang UMKM nih Pak ya. Kemarin kayaknya lomba mural itu sudah cukup lah untuk seni, jiwa seni. Itu untuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak muda. Nah, kalau di bidang UMKM Pak? Ya, ini yang sangat menarik adalah UMKM. Yang mana sekarang ini anak-anak muda kita ini senangnya begitu tamat langsung kerja. Padahal peluang itu bukan di pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi. Di UMKM ini sangat luar biasa. Sebetulnya pemerintah itu nggak kurang-kurang menunggu kreativitas dari anak-anak itu. Apa sih keinginan anak-anak muda itu kita bisa menyalurkan. Sekarang kan pemerintah sudah mengasih suatu kelonggaran untuk pemodalan, bantuan alat-alat banyak kita. Nah, sekarang kayak misalnya saya sendiri buka Dekran Nasda di Bakahuni itu KP Kolase. Disitulah sebetulnya untuk menampung UMKM yang ada di Lampung Selatan. Di kecamatan mana hasilnya apa. Di situ di tempat wadahnya. Nah, ini saya lagi bikin juga nanti rencananya bagaimana ada suatu tempat khusus UMKM Lampung Selatan. Nah, tadi kita sebagai pintu gerbang, jadi kalau orang mencari oleh-oleh dia ada di UMKM itu. Rencana saya akan saya bangun di Masjid Agung itu. Ada yang kosong-kosong di situ. Jadi ketika orang dari luar sholat itu mampir, dia beli UMKM tempat kita. Jadi masyarakat orang Jawa itu kalau masuk tidak harus jauh-jauh nyari. Udah dekat di situ. Jadi sekalian sholat. Bagus ini. Dan kita juga punya namanya rest area. Kita ini kan yang terpanjang, Lampung Selatan punya rest area. Di situ juga nanti kita akan kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di rest area itu. UMKM kita harus ada di situ. Saya sudah koordinasi juga dengan yang pelaku ini yang yang menangani masalah jalan tol gitu. Dan itu gimana caranya Pak ya? Misalkan anak muda kita, dari Tanjung Bintang nih ya, kita bilang Tanjung Bintang, pengen berjualan di rest area. Nah itu daftarnya kemana Pak? Maka kita gini, nanti kecamatan itu data UMKM. Oh, dari kecamatan. Data UMKM-nya nanti kita dengan dinas Koprindak. Ini kan, nah disitulah dinas itu di mana pemerintah daerah memfasilitasi putra-putri kita generasi muda itu untuk mengembangkan UMKM-nya. Gitu. Jadi ininya dari kecamatan, Pak. Dari kecamatan mendata. Ini memang harus kreatif, ini Mas. Camat juga sekarang nggak boleh dia duduk di tempat. Dia melihat potensi wilayah desa-desa mana yang potensi apa gitu kan. Tadi misalnya mengembangkan wisata desa, daerah mana yang bisa dikembangkan jadi desa wisata. Terus dia lihat lagi kerajinan-kerajinan yang lain. Kecamatan saya sudah ada data.
Oh, desa Tanjung Bintang kenal bungurnya. Iya. Ya. Nah, tapi kan nggak sebenarnya ada bungurnya Iya, di sini. iya. Nah, tapi ada yang lain apa? Tapi saya bawa tukang gosoknya nih Pak. Yang asli tukang batu saya bawa ini. Umurnya nggak ada tukang batu. Nggak dibawa dia batunya. Nah, Batunya mana? jadi tinggal melihat potensinya. Iya. Potensinya apa? Nah, ini kepekaan pemimpin-pemimpin kecamatan, ya, berpanjangan tangan kabupaten. Iya. Jadi berkesinambungan dia. Jangan sampai ini ada potensi ini ya nggak ada, kita nggak pernah tahu, akhirnya tidak berkembang, nggak potensi nggak berkembang. Nah, gitu. Jadi Pak Camat juga harus turun Proaktif ke ya, bawah, proaktif proaktif ya, juga. harus tahu. Potensi. Saya selalu mengatakan gitu, air itu kan turunnya ke bawah. Iya. Maka saya sering belusukan itu saya nggak suka juga di kantor. Secara administrasi kan kita punya pejabat-pejabat lain, tapi pemimpin itu harus turun, tahu apa yang diinginkan rakyatnya, apa yang terjadi di rakyatnya. Jadi kita cepat menyerap aspirasi. Gitu. Jadi gitu, jadi memang harus turun langsung. Iya ke dong. rakyat. Nggak nunggu pulang. Apres buatan. Ya. Sambil minum boleh kan? Boleh Pak, boleh Pak. Ya sambil ini, Iya, sambil santai. minum sambil kita mau siapkan Iya. kuis tipis-tipisnya. Jadi Ya, memang karena- malam ini Pak, itu Iya. biasanya anggota kami, kita biasanya biasanya kami itu ada kuis itu 500 Pak, biasanya pesertanya Pak. Malam ini karena bintang tamunya khusus Pak Bupati, 700 lebih Pak, 700 Pak. Berarti antusias warga itu menonton sangat tinggi. besar. Harapannya juga sangat besar kepada Ya. Pak Nana sebagai terutama yang tinggal di Tanjung Bintang kan Ya. tentunya kan. Ya. Nah, itu memang kami selalu berkomunikasi, ada 10.000 Pak, kami punya member Pak. Oh, ya. Kami punya member 10.000 dan itu aktif. Aktif, alhamdulillah. Oh, Aktif, ya. Pak. Anggota Jadi juga. memang makanya dari ketika sudah kami sounding dengan bahwa ada bincang santai dengan Pak Bupati langsung Ya. kuisnya langsung semangat. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini ada hadiah Ya, dari Bapak Bupati. Bupati untuk 40 anggota. anggota Kemudian dari Mbak Diana ada 4 ya, anggota, anggota. tapi 3 nanti yang kita ambil dan yang dari Hadiah Mbak utama. Diana 1 itu penjawab pertama itu mendapatkan hadiah dari Mbak Diana. Ya. Dan kemudian yang terakhir hadiah utama yaitu gamis Ada apa? gamis, ada baju koko. Baju koko berapa Min? Ada baju koko 2. Baju koko 2, Gamis 1. gamis 1. Ya, Ini oke. dari anggota Dari kita mana? yang ada di Arab Saudi, Pak. Sorry. Oh. Jadi Yang di memberikan Arab dia hadiah. memang punya suami di Arab Saudi, orang Tanjung Bintang. Oh. Jadi memberikan karena ikut terus Pak di grup kita. Jadi dia tertarik untuk memberikan dibagikan kepada Untuk anggota. anggota ya, Tanjung. Oke, kita akan ambil 40 Ya, Ya. 40. 40 pemenang. Ini program receh Pak, yang Ini banyak judul. disuka. Oh. Ini banyak yang disukai ya. Ya. Hitung Min. Ya. Lima, 30. 30. Udah, cukup. Udah. 40 ini. 40 Iya, cukup. iya, iya. Oke, ini 40 langsung ini mendapat hadiah dari Bapak Bapak Bupati. Bupati. Ya, 40 pemenang. 40 pemenang. Jadi nanti kita Bisa sambil dibantu, Pak? Ya. Ya, sebentar, Pak. Ya. Mohon maaf ini baru kali ini. Iya. Mohon maaf, Pak. Maaf ini. Ini kan emang Ya. kuis keluarga kita ini soalnya, Ya. Pak. Ayo, langsung Pak, bacakan. Pak. Langsung ya. 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 Ini dari Mbak Indrianti Indrianti Sasmita Putri. Sasmita Ah. Putri, oke. Selamat. Ya. Mas, ambil. Sri Marwanti, Ya. Ardi Gustianto. Ardi Gustianto, Ya. Meili Hoa. Ya. Vita LVC. Vita LVC, Aduh. Ya. Desi Arisandi, Rosa. Ya. Rosa, Rosa apa Rosa? Rosa, Rosa. Ya. Indro. Cheng. Indro. Indro Cheng, Indro Cheng. nama Facebook Pak, biasa Pak. Ratna. Ratna, Ya. Ratna Siwi, Maya.
Maya. Dinda Alvito, Dinda Alvito, Selamat Mbak Dinda Iya. Alvito. Dinda Alvito, Nasibnya baik benar itu Mbak Dinda. Vicky, Vicky, Vicky. Mas Vicky Kunting, Waginem, Gimana baik? Wagiman Baik, Baik. Wagiman we, Wiwi Lestari, Wiwi Lestari, Wiwi Lestari. Wanti Alvaris, Rahma, Rahma, iya, Nurita Sumantri, Nurita Sumantri, Maredani, Maredani, Elsa Octavia, Elsa Octavia, iya, Rini Rini, Eliana, Eliana, Eliana. Sriyanti, Sriyanti, Yuli Nurmalasari, Vivi Alvina, Vivi Alvina, Arsat, Silpa Jogja, Silva Jogja, Silpa Yoga, oh, Silva Yoga, Silva Yoga, Nini Astuti, Nini Astuti, Puri Kece, Puri Kece, kece. Kios Burung Fahril, Nyonya Mendes, Nyonya Mendes, ini Nyonya Mendes, Mendes, Nama Facebook gimana ada Pak? Kadang susah dibaca. Ahmad Aprizal, Ahmad Aprizal. Aprizal, Jarot Ida akhirnya dapat Mbak. Kalau juga jalan tidak. Iam, Sekian lama. Iam, Yang. Iyam, Herni, Herni, Ini. iya, Maireni, Maireni, Ropita, Jangan kelebihan nanti. Itu kan pas. ya. Revita, Revita. Eko Widoyo, Eko Widoyo, ya, habis, masih ada masih, Jangan kelebihan. Patin, Patin, terus Oh, Patin. Ya, nggak apa-apa. Kali ini nggak apa-apa, nggak apa. Nanti dikat. Selvia, Desi Prabandre, apa nih? Ya, Selvia Desi, Yeni Newa, Nyeni Newa, dan terakhir Erni, siapa? SS lah. TNSS. Ini tulisannya. Baik, dari 40 pemenang yaitu dari Bapak Bupati dan ini kita akan ambil 3, harusnya 4, tapi yang satu kita berikan pemenangnya Karena dia juara posisi pertama. yaitu Myong Chae. Selamat Go Myong Chae mendapatkan hadiah dari Mbak Diana, karena penjawab pertama. Iya, penjawab pertama. Karena yang lainnya bisa saja copy paste. Kan Pak. itu kamu baca kamu pasti. Iya. Soal kita tadi malam ini apa? Oh iya, Jawab. apa arti moto dari Ragu Mufaka? Ya. Terus Kemudian bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Bapak Haji Nanang Hermanto, Bupati kita, dan dan yang ketiga. siapakah sponsor kita malam hari ini? Itu Putri Soekarna. Iya, Dari- betul. Kita akan ambil 3. Ya. 3 dulu. Hadiah dari Mbak Diana. Tuh, banyak itu. Dah, oke. 3 pemenang. Monggo, Pak. Ya. Ini juara hadiah Septi, Septi Septi Dharma, Septi Dharma. Septi Dharma. Kemudian Heru, Heru Purwati, Heru Purwanti. Alhamdulillah. Iin ya. Iin. Siapa? Ian G. Oh, iya. Bastian. Ian. Ian G. Bastian. Jadi 3 selamat buat pemenang mendapatkan Dari hadiah, hadiah dari Mbak siapa? Mbak Diana. Diana. Ya. Diana Nanung. Nano. Diana Nanung. Dan kemudian kita akan ambil kokonya berapa, Min? Pokoknya 2. Dua koko. Oke, kita akan ambil 2 pemenang baju koko. Dia utama ya. Ada utama, ini ada utama, 2 buah itu dan nanti satu lagi Gamis. gamis ya, satu gamis. Iya. Satu lagi Gamis. Ya, satu cuma satu. Gamisnya 1. Oke dulu. Ini mau Pak ngapunten Pak. Ya, 2 pemenang baju koko dari Ulan Anggi, Wulan Wulan Anggi. Terus satu lagi Pak. Ini ngapunten. Imelda, Imelda.
Imelda Rahayu. Jadi mendapat 2 baju koko. Iya, satu-satu. Iya, satu-satu maksudnya Ya. 2 orang dapat satu-satu. Oke. Dan terakhir adalah 1 baju gamis. Mudah-mudahan yang dapat cewek yang Cowok juga gak apa-apa buat boleh istrinya. untuk istrinya kalau enggak untuk pacarnya. Yuk, kita akan adu 1. Ya, oke. Ya, ini terakhir Pak. Yang terakhir, Yang udah utama. yang utama 1 baju gamis. Oh, ini ulangi lagi. Ini sudah double. Oh ya. Oke, mohon maaf. Belum diisi tadi ya berarti. Belum. Kosong. Hop. Ya, Kita cek dulu. Ya, hadiah utama Pak, mohon maaf ini terakhir hadiah utama yaitu Kevin. 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 Selamat Kevin. buat Kevin ini Kevin ya, ini. bagi anggota Ya, bis mulai malam ini silakan kirim biodata lewat inbox ya. dan hadiah bisa diambil mulai kapan, Men? Besok Dia ya? bisa besok bisa. Senin aja ya kayaknya. Ya, Biar Senin lah ya, ada besok Senin. masih libur. Kami tunggu Senin untuk pengambilan hadiah. Oke. Ya, jadi identitas segera inbox ke saya ya, nanti kayak ke pembagiannya. mudah aja. Jadi nanti teknis pengambilannya bisa akan dikasih info berikutnya. Ya. Mungkin Terakhir untuk Bapak Bupati. pesan untuk kemudian warga atau kita. himbauan untuk warga kita. Ya. Semoga Pak. Ya, terima kasih pada ini. Mudah-mudahan pesan saya adalah sebagai PT Lampung Selatan, yang mana kita dalam memasuki tahun new normal ini yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat, ini tetap kita harus tetap kita jaga bersama-sama ya, ketaatan kita, kedisiplinan kita dalam menangani COVID-19. Protokol kesehatan, himbauan saya masyarakat tetap kita harus menjaga, jangan lupa kita pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita ini COVID-19 ini hilang dari bumi pertiwi, khususnya Lampung Selatan yang Amin. sangat mengganggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ya. Bupati, Pak Nanang Yang sudah meluangkan waktu untuk kita. kita sudah Untuk warga ngobrol-ngobrol. Tanjung Bintang. Pengen sih kita masih lama ngobrolnya, tapi Iya, karena iya. waktu Bapak juga mau istirahat, jadi kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan kepada warga Info Tanjung Tanjung Bintang Bintang. dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Nanang Hermanto. Dan jangan lupa hari Senin kita akan ada perbincangan dengan Kadis Pendidikan, Pak. Pendidikan, hari Jadi Bapak Thomas Ameriko, jadi jangan lewatkan bincang-bincang kita, dan banyak juga hadiahnya Betul di sekali. hari Senin. Jadi itu saja Min ya. Ya. Untuk malam hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.